Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, NIM 51904111170. Di sini saya akan mendemoprogramkan mengenai tugas akhir saya, yaitu tugas akhir membuat database dan mengoperasikannya. Langsung saja, yaitu untuk yang pertama tugasnya yaitu seperti ini. Buatlah query SQL untuk rencana struktur dan master seperti berikut ini. Nama database yaitu db underscore nama Anda sendiri. Contohnya db underscore pipin. Untuk nama tabelnya yaitu nama tabelnya kota. Selanjutnya di ketentuannya kolomnya seperti ini. Langsung saja kita buka ya. Di sini kita hidupkan terlebih dahulu exam. Kita klik start pada Apex dan MySQL, tunggu sampai berwarna hijau. Setelah berwarna hijau, kita masuk di bagian admin yang MySQL karena kita mau melihat database-nya ya. Untuk melihat database-nya. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah membuat database dengan ketentuan seperti tadi, yaitu db underscore Khairul Anwar, nama saya sendiri. Selanjutnya di sini ada ketentuan lagi, yaitu nama tabelnya bernama kota, yaitu selanjutnya di dalam kota ini terdapat kolom yang berisikan yaitu ID kota, nama penerima, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota, dan keunggulan. Selanjutnya ini ketentuannya, yaitu ini untuk ukurannya, ukuran katanya atau karakter, saya ini keterangannya. Ini untuk bagian di kota untuk primary key. Kita lihat. Nah, di sini ini sudah ya. Ini untuk nama tabelnya tadi yaitu kota kita sudah buat sama. Lihat ini bagian atasnya. Selanjutnya kita lihat di bagian struktur. Nah, di bagian struktur kita samakan terlebih dahulu ya. Kita samakan. Ini ID kota, nama penerima, ID kota, nama penerima, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota. Jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota, dan yang terakhir untuk keunggulan. Untuk tipenya sama, teks varchar for int, teks varchar for int, dates varchar int, date varchar int. Selanjutnya ini udah ID-nya untuk primary key-nya udah terbuat. Selanjutnya setelah ini kita ke bagian nomor 2, yaitu kita buatlah aplikasi berbasis dengan website dengan menu sebagai berikut. Untuk yang pertama, home, halaman indeks berisi informasi data kota yang tersedia, menampilkan data record dari tabel dengan action, edit, dan delete. Selanjutnya, kita buka dulu di bagian exam, kita klik admin di bagian patch karena kita mau mencarinya folder yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya di sini kita lihat terlebih dahulu foldernya tadi kita membuat dengan nama, di sini namanya dengan tugas besar seperti ini ya. Selanjutnya kita buka di bagian sini, kita ketikkan, kita hapus di bagian dashboardnya, kita ganti dengan tugas besar, kita tekan enter. Nah, maka tampilan di bagian umumnya seperti ini, data kota, yaitu nomor ID kota, nama pemimpin, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota, keunggulan, dan action untuk yang terakhir. Nah, di ketentuannya tadi yaitu home, halaman indeks berisi informasi data kota yang tersedia, menampilkan data record dan data tabel. Nah, di bagian sini kita belum mempunyai data ya. Selanjutnya kita lompati aja terlebih dahulu, kita ke bagian entry, halaman input data baru, yaitu di sini kita langsung saja menginputkan, kita tekan tambah. Nah, di bagian tambah ini kita masukkan data yang ingin kita inputkan ke dalam tabel ini tadi. Untuk SRC-nya sendiri, yaitu kita lihat terlebih dahulu ya. Kita buka aplikasinya di sini. Nah, ini untuk yang pertama kita mengoneksikannya ke dalam database Khairul Anwar tadi. Selanjutnya setelah itu di sini maka apabila nanti tidak koneksinya gagal, maka dia akan menampilkan koneksi database gagal. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu halaman indeksnya ini. Nah,
Di halaman indeks ini kita di bagian atas kita menggunakan div LIRF home, mengelingannya untuk home tambah cetak info. Di sini kita mempunyai 3 yang nantinya akan ditampilkan di bagian atas ini nanti. Selanjutnya ini untuk mengeringkan CSS-nya, kita sudah membuat CSS-nya di sini nanti ya. Ini untuk CSS-nya. Selanjutnya ini untuk bagian kolom untuk kepalanya, headernya, bagian atasnya yaitu untuk nomor, ID, nama kota, nama pemimpin, tanggal berdiri. Selanjutnya ini untuk bagian bawah ini kita memanggilnya dari database tadi, yaitu ID kota, nama pemimpin dan lain sebagainya. Selanjutnya di bagian bawah ini kita sudah membuat untuk di bagian action tadi untuk mengedit. Nanti dia akan mengalihkan ke file edit.php. Nah, file edit.php di sini. Edit. Nah, ini nanti akan perginya ke sini jika ditekan di bagian edit. Selanjutnya jika ditekan bagian hapus, maka dia akan pergi ke bagian hapus. Ini. Nah, di bagian hapus ini. Oke, selanjutnya kita inputkan datanya. Nah, di sini kita tuliskan nama kota, ID kota, kita kasih ID 000. Ya kayaknya nggak bisa ya. Nah, udah bisa 001 gitu ya untuk nama kotanya. Kita masukkan Pacitan. Selanjutnya untuk tanggal nama pemimpinnya yaitu Indartato. Dan untuk bulannya kita masukkan awal Januari aja 2021. Selanjutnya untuk jumlah penduduk kita, maaf ya kurang tahu saya untuk di wilayah ini. Bentar ini kok Indartato. Maaf di sini kita kasih 001. Selanjutnya untuk kota kita kasih Pacitan, untuk pemimpinnya kita kasih Indartato, untuk tanggalnya kita buat tanggal 1 aja. Selanjutnya jumlah penduduknya 23.000, luas wilayahnya 200.000. Gini aja, kita kasih 1.200 gitu ya. Luasnya, jenis kotanya kita kasih kota kabupaten. Untuk keunggulannya kita kasih tempat wisata. Selanjutnya kita simpan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Nih. Nah, untuk hasilnya seperti ini, ID-nya karena di bagian atasnya 0, itu kan tidak terhitung ya. Nah, untuk infonya seperti ini. Selanjutnya kita lihat di bagian yang kedua, action edit. Nah, di sini action edit halaman ubah untuk data kota yang terpilih. Selanjutnya kita ke bagian edit. Ini ya, edit di sini. Nah, kita edit untuk apa? Ganti untuk luasnya ya. Kita kasih 9.990 gitu ya. Kita simpan. SRC-nya yaitu di bagian edit. Ini sama, cuma di sini kita kasih value. Kita buka teks PHP, selanjutnya dalamnya kita masukkan yang hanya tadi apa? Di bagian indeks, di bagian PHP MyAdmin-nya tadi database-nya kita linkkan di sini.
Ini tanggal berdiri, nama kota, ID kota. Selanjutnya di bagian tambah tadi, yaitu di menu tambah tadi kan kita ada bagian menu untuk kembali. Nah, di sini kita membuatnya mengeringkan ke halaman indeks. Selanjutnya di bagian tambah ini untuk menginputkan datanya, yaitu sudah dilingkan tadi sama untuk kayak yang di bagian edit. Selanjutnya di sini ada kolom yang berisi input, yaitu bertipekan submit. Selanjutnya untuk value simpan. Selanjutnya untuk bagian actionnya seperti ini ya. Di sini kita udah buat, yaitu sama juga. Untuk di sini cuma membuat variabel. Selanjutnya di dalamnya kita panggil untuk bagian kolom yang sudah kita buat di PHP adminnya tadi. Selanjutnya di sini untuk memasukkannya, yaitu untuk menyimpan atau memberikan petunjuk kepada si database-nya tadi bahwa ini akan memasukkan data. Selanjutnya di bagian edit juga seperti itu, untuk bagian simpannya sama. Untuk bagian edit sudah. Ini tombol kembali tadi, yaitu kita buatnya di sini, mengelingkannya lagi untuk kembali. Ya. Selanjutnya untuk kita lihat action delete. Nah, delete kita nantikan nanti saja. Selanjutnya kita masuk entry halaman input sudah. Selanjutnya yaitu kita print cetak data dalam bentuk PDF. Langsung saja kita buka, yaitu cetak, klik cetak. Selanjutnya kita simpan. Nah, di sini ya. Nih, selanjutnya kita buat nama, yaitu dengan nama tugas gitu ya. Tugas. Kita simpan. Tunggu sampai dia berhasil. Nih. Nah, maka dia akan langsung membukanya. Di sini. Nih. Jabatan, tempat wisata nih. Sama seperti yang di sini nih. Tuh kan sama kan? Satu. Untuk shortcutnya sendiri, yaitu di bagian print ini ya. Untuk mengeprintnya yaitu menggunakan ini, window print. Selanjutnya kita ke bagian window print, yaitu info. Kita tekan kembali ya, ini kan dari tempat printnya tadi. Nah, oke, untuk di bagian info di sini ya. Ini untuk jika kita memasukkannya satu data, kita masukkan lagi beberapa data ya. Nah, di sini jika kita menggunakan dua data, nih seperti ini ya. Warna kiri kita jika geser, kita maka akan keluar dia. Nah, jika kita menggunakan tiga data, nah di sini jika kita menggunakan tiga data, 1, 2, 3, jika kita tekan kembali maka dia akan kembali. Selanjutnya kita kembalikan lagi untuk print info, kita tekan, maka dia akan mengeprint ya. Nah di sini seperti ini. Jika kita print, kita lihat hasilnya. Untuk print-printannya masih error ya, entah kayaknya di mana errornya, saya juga tidak tahu. Karena untuk menampilkan yang bagian ini, yaitu nih cuma ini, nggak tahu untuk bagian anunya kok nggak bisa ketangkap ke screenshot atau ke print. Selanjutnya kita kembali lagi aja ke bagian sini. Jika kita tekan kembali maka dia akan kembali ke halaman utama. Untuk yang
terakhir yaitu bagian, nah tadilah kita belum membagian bagian delete, itu kita bagian delete-nya kita tekan. Nah, maka data tersebut akan terhapus. Untuk bagian delete-nya search-nya ini. Nih. Delete from kota, yaitu kota ini nama tabelnya, selanjutnya ID kota ini digunakan untuk memanggil ID yang berada di dalam kota. Selanjutnya untuk print ini tadi, yaitu untuk print yang pertama, untuk di bagian kolomnya tadi tabelnya. Selanjutnya untuk ini yang di bagian info, nah ini asal dari bagian info tadi. Ini di sini kita menggunakan yaitu cars bundle.js JavaScript, yaitu kita menggunakan sebuah fitur JavaScript untuk membuat grafiknya tadi, yaitu membuat kotaan itu loh tadi di sini nih. Background ini kita sudah setting semuanya, yaitu untuk yang dipanggil yaitu kita sudah tuliskan yaitu nama kota dan luas wilayah. Selanjutnya di sini bagian print, di bagian print sama yang di bagian info, cuman di sini kita di bagian bawahnya kita tambahkan seperti di print di bagian ini, yaitu windows.print di sini itu kan sama windows.print. Selanjutnya di bagian style CSS-nya kita di sini untuk bagian main navigasi bar, yaitu bagian atasnya ini tadi nih, di bagian ini. Di sini kita menggunakan margin auto, background color blacks, X9 VH, yaitu untuk width 100%, untuk background size cover, background position center berada di tengah, selanjutnya box shadow. Nah, ini untuk box shadow-nya, selanjutnya background color white, color black, selanjutnya footer. Ini untuk bagian footernya ini margin, top, line, height, background color, white, high, color, fonts familiar. Selanjutnya untuk font footer 2 hampir sama ya, untuk ketentuan yang kita masukkan cuma bagian itu saja. Selanjutnya text footer ini sampai 3 sama. Untuk bagian home-nya sendiri yaitu margin padding 0 pixel, container yaitu background white untuk berwarna putih bagian backgroundnya. Selanjutnya header. Nah, bagian backgroundnya kita di sini menggunakan warna ya, maksudnya menggunakan gambar ya. Ini menggunakan gambar ya. Ini di bagian ini menggunakan gambar. Gambarnya yaitu dengan ini nama filenya 121, selanjutnya background cover, background position center berada di tengah, UL untuk ini ketentuannya float, right, margin top 20 pixel, margin right 10 pixel. Selanjutnya untuk ul.li yaitu display inline blocks. Selanjutnya ul.li text discovery name, color, weight, padding 5 pixel, 2 pixel, border 1 pixel, solid transparan. Nantinya akan bertransparan. Selanjutnya transmission 0,6. Selanjutnya ul.li hover, background color white, jadi berwarna putih. Selanjutnya title color black, text elegant. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.